Kita berada di episode 81, Ciri dan cara mengetahui orang yang sombong. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama kita di pelita.hati 207. Waduh, siapa nih di antara kalian yang somse alias sombong sekali ya? Tapi gue pengen nyaranin kepada kalian untuk calm down dulu, tarik napas dulu, karena bagaimanapun ya kita harus menyambut hari demi hari itu dengan aktivitas yang luar biasa. Jadi emang kalau berbicara tentang sombong dan arogansi itu ini erat kaitannya dengan pertemanan, di keluarga, dan juga di beberapa relasi bisnis juga ya. Pasti ada merendahkan seseorang, ada meninggikan seseorang, ada merendahkan derajat seseorang juga gitu. Ini tuh erat kaitannya dengan urusan sosial kita. Nah, gue pengen ngasih tahu ke kalian ciri-ciri dari orang yang sombong dan cara mengatasinya ya, cara mengatasi orang-orang yang sombong seperti ini. Tapi sebelum gue lanjut, gue pengen ngasih tahu ke kalian, untuk yang belum subscribe silahkan subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis dan kalian bisa dapat informasi-informasi yang lebih mengejutkan, informasi yang informatif tentunya di Pelita Hati 207. Dan kalian juga bisa kunjungi kita di Pelita Hati Store, ada di Tokopedia, Lazada, TikTok, dan juga Shopee, dan juga YouTube Reels juga ya. Nah, dan yang sudah subscribe saya ucapin terima kasih banyak, karena dukungan kalian, support kalian itu sangat membantu gue banget ya. Sorry gue kelabakan ya, karena gue kayak buru-buru banget, tapi no, I really enjoy dalam siaran ini karena ngelayanin kalian. That's my part of job gitu. Nah, yuk kita mulai bahas tentang ciri-ciri dari orang sombong. Ada beberapa ciri dari orang sombong. Yang pertama adalah sering meminta-minta tanpa mau berusaha. Loh, apakah itu termasuk dalam ciri orang yang sombong? The answer is yes. Jawabannya iya, karena banyak orang tuh mereka itu minta ambilkan ini, minta atau nyuruh sana nyuruh sini, tetapi sebelum dia usaha, dia tuh merintah dulu begitu, karena menganggap bahwa dirinya lebih tinggi daripada orang lain dan orang lain harus melayani dia. Yang berikutnya adalah tidak mau berbagi atau membantu orang lain. Ngerasa bahwa dirinya paling tinggi, jadi berbagi itu sesuatu hal yang dia tidak mau, dan juga tidak mau ya membantu orang lain. Karena apa? Karena orang lain itu tidak pantas untuk dibantu, karena ada arogansi yang tinggi itu. Yang berikutnya adalah mengharapkan bantuan orang lain tanpa mengucapkan terima kasih. Jadi udah nyuruh sana, udah nyuruh sini, tetapi juga tidak mengucapkan terima kasih pada saat sudah ditolong. Dan ini juga termasuk dalam atau erat kaitannya juga dengan hal-hal yang tidak baik ya. Karena orang yang arogan itu adalah orang yang sulit sekali mulutnya untuk mengucapkan terima kasih seperti itu. Yang berikutnya itu adalah sering membuat janji tapi tidak menepati. Siapa nih ya di antara kalian juga yang sering banget sering banget nemuin orang-orang yang udah buat janji tapi juga tidak menepati. Nah, ini juga ciri daripada orang yang sombong. Sombongnya di mana? Karena dia merasa paling unggul, jadi ya kenapa saya harus menepati gitu ya. Yang berikutnya adalah tidak memiliki rasa empati terhadap orang lain. Jelas orang yang sombong, orang yang arogan adalah orang yang tidak memiliki rasa empati terhadap orang lain. Pada saat orang lain terkena musibah, dia cuek. Pada saat orang lain terkena sesuatu hal yang merugikan pada dirinya, itu juga orangnya cuek sekali. Kemudian sering ya berbohong atau berdalih ya. Ketika berbicara itu bohong aja. Ketika dalam satu perkara itu berdalih aja. Lagi-lagi alasannya adalah karena ego yang tinggi dan karena ada arogansi yang sangat tinggi. Yang berikutnya adalah menggunakan orang lain untuk kepentingan pribadi. Contoh, dia tidak ingin bisnisnya hancur. Kemudian dia menyalahkan salah satu manajernya ataupun bawahannya ketika ada salah satu kesalahan dalam struktur penataan karyawan misal, atau dalam penjualan satu buah produk dia salah strategi misal, maka dia akan menyalahkan dulu orang lain ya demi kepentingan pribadinya gitu. Ibaratnya ya cuci tangan lah ya. Jadi dia tuh menggunakan orang lain untuk kepentingan pribadinya. Yang berikutnya, tidak mau menerima kritik dan saran. Nah, teman kalian atau kalian siapa nih yang anti kritik banget, anti dapat saran banget ya pada saat melakukan tindakan kesalahan. Jadi ciri-ciri orang yang sombong berikutnya adalah dia itu
sulit sekali menerima kritikan pada saat dia itu salah. Bahkan ketika tidak salah sekalipun, hanya diberikan saran terbaik untuk dia berkembang, untuk dia maju saja, orang ini tuh sangat tidak mau sekali karena anti kritik. Jadi orang sombong itu egonya sangat tinggi ya. Jadi egonya ego itu lagi. Egonya tuh tinggi banget. Jadi sehingganya ya itu tadi ada arogansi yang kuat begitu. Yang berikutnya adalah sering membandingkan diri dengan orang lain. Nah, jadi dia sering ngebanding-bandingin nih dirinya gitu ya dengan orang lain begitu ya. Ini yang apa namanya? Yang ngebanding-bandingin hal-hal yang semacam ini tidak baik sekali ya. Ketika ada sesuatu yang ngebanding-bandingin itu juga tidak baik. Jadi ketika ada orang yang ternyata prestasinya lebih bagus, terus dia ngebandingin sama orang yang prestasinya lebih bagus lagi dari dia. Ini juga hal yang sebetulnya banyak sekali dilakukan oleh orang yang sombong, oleh orang arogan begitu loh. Berikutnya adalah tidak memiliki rasa bersyukur. Jadi tentu orang-orang yang sombong adalah orang yang tidak memiliki rasa syukur ya. Jadi rasa syukurnya tuh nggak ada gitu. Karena arogansinya yang sangat tinggi gitu ya. Nah, itu ciri-ciri dari orang yang sombong ya. Bagaimana dan inti poin daripada ciri dari orang yang sombong ini adalah yang sering merendahkan orang lain, yang sering merendahkan derajat orang lain, yang menganggap orang lain itu tidak mampu, yang menganggap bahwa dialah sendiri yang benar-benar mampu, benar-benar bisa melakukan segalanya begitu. Yang berikutnya adalah cara mengatasi orang yang sombong itu seperti apa? Yang pertama adalah kalian tuh harus tetap sabar dan juga tetap tenang. Jangan terpancing emosi. Kenapa? Karena kalau kalian emosi, kalau kalian tidak sabar, itu sama saja dengan kalian ngeladenin orang yang bodoh. Karena sejatinya orang yang sombong itu tidak memiliki akal pikiran yang jernih, alias mereka itu bodoh. Jadi pada saat kalian ya menghadapi orang yang tidak benar ini, menghadapi orang yang sombong ini, ya cukup dengan sabar dan juga cukup dengan tenang. Dan yang berikutnya adalah jangan memenuhi permintaan secara langsung. Berikan syarat dan batasan. Contoh, ketika ambilkan saya ini, ambilkan saya itu, ya tentu tidak langsung diambilkan. Tapi which is ini harus diperhatikan ya. Ada beberapa rincian. Kalaupun memang itu atasan kalian yang kalian tidak bisa bergerak ya, kalian mau tidak mau dan memang no option, tidak ada pilihan lagi, maka ya sudah, kalian memang harus langsung bergerak menuruti permintaannya seperti itu. Yang berikutnya adalah jangan terlalu banyak memberi. Jadi biarkan hanya apa yang pantas. Maksudnya memberikan pertolongannya, ambilkan gelas gitu, ya sudah gelas saja yang berisi air, tanpa harus kamu punya inisiatif untuk memberikan makanan, roti dan lain sebagainya. Tapi kan itu berbuat baik. Ada kalanya memang orang sombong harus seperti itu kan ya. Tidak terlalu kita memberikan perhatian yang berlebih seperti itu ya. Yang berikutnya adalah dorong mereka untuk berusaha. Jadi berikan motivasi dan juga dukungan. Misal tadi pengambilan gelas misal, cukup dengan berkomentar misal, ya kamu kan bisa ambil sendiri ya gelasnya, saya lagi repot dan lain sebagainya. Dengan demikian dia akan berpikir bahwa dia pun bisa mengambil barang tanpa harus menyuruh orang lain ya. Yang berikutnya adalah jangan terlibat dalam percakapan negatif ya. Jadi hindari diskusi yang tidak sehat. Contoh seperti ini, kalian itu harus ketika ada ngomongin orang, ngegibah ataupun omongan-omongan yang tidak baik begitu ya, kalian harus menghindari diskusi-diskusi yang tidak sehat. Misal ada konspirasi, misal pokoknya omongan yang nggak bener deh gitu ya, ada ujaran kebencian dan lain sebagainya, maka energi negatif itu juga akan tertular kepada kalian. Yang berikutnya adalah cari solusi bersama ya. Jadi diskusi masalah dan cari jalan keluar. Ini memang agak sedikit sulit ya, tetapi kan ini bagian dari cara mengatasi ya. Jadi cara mengatasinya itu memang berbagai macam cara ya. Salah satunya adalah
cari solusi bersama, yaitu dengan cara apa? Dengan diskusi masalah dan cari jalan keluar masing-masing. Bisa kok. Jadi orang-orang yang arogan atau orang yang sombong, yang anti kritik, yang apalah-apalah tadi itu, ketika kamu memiliki satu buah power tertentu, kamu juga bisa kok mendiskusikannya gitu. Nah, kemudian tetapkan konsekuensi ya jika janji tidak dipenuhi. Contoh, Mas atau He atau Bang, kalau misal ini tidak kalau misal tidak segera dibayar, ya mohon maaf ya, saya nanti akan tarik apa gitu ya. Jadi berikan konsekuensi. Ya, kemudian ada berikutnya adalah jaga jarak. Jadi kalau perilaku sombong ini terus berlanjut, ya tentu kalian harus jaga jarak ya dengan orang-orang toksik ataupun orang-orang sombong seperti ini. Jaga jaraknya seperti apa ya? Jaga jaraknya tentu dengan cara kalian tidak intensif berteman dengan orang-orang yang arogan dan orang yang sombong ini. Ini juga bagus untuk kesehatan mental kalian juga. Yang berikutnya adalah cari dukungan dari orang lain. Jadi berbagai pengalaman dengan maksudnya berbagi pengalaman dengan teman atau keluarga. Jadi kalian harus mencari dukungan dari keluarga, dari teman untuk mengatasi orang-orang yang sombong semacam ini. Minta bantuan ya, lebih tepatnya pada saat kalian terkena musibah, kalian terkena sesuatu yang mencelakakan diri kalian. Nah, itu aja nih ya, ciri daripada orang yang sombong dan juga cara mengatasi orang-orang yang sombong itu seperti apa. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa tentunya terus pantengin Pelita Hati 207. Dan kalau kalian ingin bertanya sesuatu, kalian juga coba cek di kolom komentar. Dan of course Pelita Hati 207 pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya ya teman-teman.